Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrila Raski Maharani Sukimin dari kelas Manajemen I dengan NIM 220903502171. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis inflasi dan pengambilan keputusan. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik. Inflasi tidak hanya berarti kenaikan harga dari satu atau dua barang saja, melainkan kenaikan harga yang meluas dan berkelanjutan terhadap sebagian besar komoditas lainnya. Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan. Dalam beberapa kasus, inflasi dapat disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi sehingga naiknya harga bahan baku atau naiknya upah pegawai. Adapun teori tentang inflasi, menurut Keynes, inflasi terjadi ketika masyarakat memiliki keinginan untuk hidup di luar kemampuan ekonomi mereka, sehingga mereka meminta barang yang lebih efisien daripada yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan inflasi terjadi, di mana harga barang dan jasa meningkat secara signifikan. Yang kedua, markup model mengemukakan bahwa biaya produksi dan margin keuntungan dianggap sebagai dua komponen yang saling terkaitan dalam menentukan harga barang dan jasa. Kenaikan biaya produksi akan meningkatnya harga barang dan jasa, sedangkan kenaikan margin keuntungan akan meningkat harga barang dan jasa. Adapun faktor-faktor penyebab inflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satunya yaitu terjadinya inflasi adalah permintaan yang tinggi dibandingkan dengan pasokan barang dan jasa. Jika permintaan melebihi pasokan, produsen akan cenderung menaikkan harga produk mereka untuk mengimbangi terjadinya permintaan yang akan akhirnya memicu inflasi. Adapun jenis-jenis inflasi, yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, yang dikenal sebagai inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation adalah suatu keadaan di mana kenaikan harga terjadi karena meningkatnya permintaan barang dan jasa lebih cepat daripada penawaran. Yang kedua, ada inflasi desakan biaya atau cost push inflation, adalah suatu keadaan di mana kenaikan harga terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Yang ketiga, inflasi impor atau important inflation, adalah suatu keadaan di mana kenaikan harga terjadi karena harga barang-barang impor atau yang berasal dari luar negeri semakin mahal. Adapun efek buruk dari inflasi. Salah satu efek buruk inflasi adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ketika harga barang dan jasa naik, maka masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Hal ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dampak ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat, karena mereka tidak dapat membeli barang-barang yang ia butuhkan. Adapun solusi dari inflasi. Yang pertama, solusi dari inflasi dapat dilakukan dengan mengambil langkah yang tepat dalam mengendalikan biaya produksi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, solusi lainnya adalah dengan mengembangkan kebijakan moneter yang lebih konservatif, seperti meningkatnya suku bunga untuk mengurangi kredit dan mengurangi inflasi.
Adapun pemerintah mengendalikan inflasi dan mempertahankan stabilitas perekonomian dengan yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah salah satu cara yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatasi inflasi. Kebijakan moneter ini meliputi pengaturan suku bunga, pengaturan jumlah uang beredar, dan pengaturan nilai tukar mata uang. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi. Adapun sumber-sumber inflasi di Indonesia. Yang pertama, jumlah uang beredar. Menurut sudut pandang kaum moneteris, jumlah uang beredar adalah faktor utama yang dituding sebagai penyebab timbulnya inflasi di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Yang ketiga, faktor-faktor dalam penawaran agregat dan luar negeri. Kelambanan penyesuaian dari faktor-faktor penawaran agregat terhadap peningkatan permintaan agregat ini lebih banyak disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan struktural atau struktural bottleneck yang ada di Indonesia. Adapun pengambilan keputusan dalam pengendalian inflasi. Yang pertama, meningkatnya suplai bahan pangan. Meningkatnya suplai bahan pangan dapat dilakukan dengan lebih memberikan perhatian pada pembangunan di sektor pertanian, khususnya sektor pertanian pangan. Yang kedua, mengurangi defisit APBN. Mungkin dalam masa ini krisis ekonomi mengurangi defisit APBN tidak dapat dilaksanakan, tetapi dalam jangka panjang atau setelah krisis berlalu perlu dilakukan. Yang ketiga, meningkatnya cadangan devisa. Pertama, perlu memperbaiki posisi neraca perdagangan luar negeri atau current account, terutama pada pandangan jasa agar tidak terus-menerus defisit. Yang keempat, memperbaiki dan meningkatkan kemampuan sisi penawaran agregat. Pertama, mengurangi kesenjangan output atau output gap dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya pekerja atau modernisasi teknologi produksi serta pembangunan industri manufaktur nasional agar kinerja meningkat. Adapun kesimpulannya dari materi yang saya bawakan yaitu inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Dampak inflasi dapat berupa penurunan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih irit berbelanja. Hal ini dapat berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang lambat atau stagnan. Selain itu, inflasi dapat mengurangi kemampuan ekspor sebuah negara serta minat orang menabung di bank. Inflasi juga dapat mempengaruhi harga pasar dari semua yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, serta mempengaruhi para pengusaha karena berkaitan dengan operasional perusahaan. Sekian materi yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.